Sebelum saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya akan memberikan sebuah pantun dulu. Dansa bukan sembarang dansa, berdansa di istana raja. Cakep. Lansia bukan sembarang lansia, tapi lansia yang semakin bijaksana. Oke, baik. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan kita, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Purnawirawan Pak Haji Mantarigan, yang sudah memberikan kesempatan pada saya hari ini untuk berbagi kebenaran firman Tuhan, bukan mengajari tapi berbagi kebenaran firman Tuhan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan dan juga secara khusus hamba Tuhan Pak Pendeta yang hadir pada saat ini. Jadi hari ini saya pertama sekali menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Walaupun beberapa minggu yang lalu saya sudah coba ikut bergabung dengan komunitas orang tua saya para lansia di tempat ini. Saya perkenalkan, nama saya Saronisa Ginting. Sedikit sulit dan kata orang mirip seperti nama perempuan. Saronisa Ginting. Saya namanya Ferawati Mutar-Mutar, tapi hari ini dia tidak bisa ikut. Besok anak kami 3, 2 laki-laki, 1 perempuan. Saronisa Ginting. Anak kami 3, 2 laki-laki dan 1 perempuan, yang 2 orang sudah kuliah, yang ketiga sudah kelas 3 SMA. Tuhan semua. Kedatangan saya ke sini atas nama Kementerian Agama Kota Medan. Kebetulan saya bekerja di Kementerian Agama Kota Medan. Kalau gereja saya bergabung di Gereja Baptis Indonesia. Tepatnya jemaat saya di Komplek Royal Sumatera, Gereja Baptis Indonesia, Antioquia. Jadi kalau yang biasa stop Royal Sumatera, kalau masuk sebelah kanan dia, Vision Center Antioquia. Selama ini juga saya dosen dan ketua sekolah tinggi di Baptis Medan. Tapi karena saya sudah bergabung di Kementerian Agama, bulan lalu saya sudah mengundurkan diri sebagai ketua sekolah tinggi. Jadi hari ini saya hanya bekerja di Kementerian Agama Kota Medan. Jadi mungkin itu sekilas ya, perkenalkan diri saya. Ya mungkin nanti dan di lain waktu kita akan bisa perpanjang ya. Oke, sampai sekian. Dan kita akan merenungkan, belajar bersama-sama dari kebenaran Tuhan pada saat ini ya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa saya bukan mengkonfirmasi, bukan juga mengajari, karena Bapak Ibu sekalian yang hadir pada saat ini, saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Orang tua saya, ibu saya kelahiran tahun 55, jadi dia kena 70 tahun ya. 70 tahun. Mungkin ada juga Bapak Ibu sekalian yang lebih tua daripada itu. Jadi ibaratkan sajalah Bapak Ibu sekalian menyekolahkan saya, maka hari ini saya akan membagikan kita bisa share bersama-sama tentang saya sampaikan berkaitan dengan kebenaran Tuhan. Ya. Bapak dan Ibu yang terkasih, kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang disampaikan oleh Pak Pembina pada saya dari kitab Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21 dengan tema memahami kehendak Tuhan. Memahami kehendak Tuhan. Ya, sebelum kita akan belajar bersama-sama, kita akan membaca secara silih berganti kebenaran firman Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-21. Saya akan membaca ayat 17, dilanjutkan Bapak Ibu Saudara sampai seterusnya kita membaca firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan bagi kita. Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, berbicara tentang kehendak Tuhan, memang ini adalah sesuatu yang cukup luas sekali. Ya, walaupun pada hari ini kita akan membahas, kita akan belajar bersama-sama tentang kehendak Tuhan, apa yang dikatakan oleh Nats pada hari ini. Karena kalau kita belajar secara keseluruhan dari Alkitab, ya mungkin sampai nanti sore juga nggak bisa kita pulang ya. Tapi kita akan dibatasi oleh Nats, mulai dari ayat yang 17 sampai dengan ayat yang 21. Bahwa manusia, ya memang manusia itu katanya terdiri dari 3 unsur. Ya, dalam keilmuan biologi biasa disebut dengan istilah tripotomi. Bahwa manusia itu ada tubuhnya, ada jiwanya dan ada roh. Dan juga dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita sehari-hari, maka kehendak manusia itu juga biasanya ada 2 bagian besar. Yang pertama adalah kehendak daging ataupun keinginan daging, baru satu lagi adalah keinginan roh. Dan secara umum Bapak terkasih dalam Tuhan, bahwa manusia itu lebih didominasi oleh keinginan ataupun perbuatan daging. Itu yang sering sekali kita namakan dengan istilah manusia. Walaupun memang Allah menciptakan manusia, dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah, tapi Allah juga memberikan kehendak bebas kepada kita. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada kita. Oleh sebab itu dalam diri kita, dalam kehidupan manusia itu, maka kita akan selalu diperhadapkan antara keinginan daging ataupun perbuatan daging dengan keinginan roh. Dan sering sekali Bapak Saudara, tadi juga sudah saya sampaikan, sering sekali kita cenderung mengikuti perbuatan daging kita. Cenderung kita selalu memenuhi kebutuhan daging kita daripada kebutuhan rohani kita. Rasul Paulus pernah berkata kepada anaknya Timotius, dia katakan bahwa ibadah itu berguna, bahwa kamu jangan hanya memberikan kebutuhan tubuh jasmanimu saja, memberikan kesenangan kepada perasaanmu saja, tapi pikirkanlah tentang kebutuhan roh ataupun segala sesuatu yang berhubungan dengan Allah. Oleh sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil ada 3 kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi renungan bagi kita, yang akan mungkin juga kita bisa aplikasikan, bisa kita hidupi di dalam hidup kita sehari-hari, supaya sungguh-sungguh Tuhan mengatakan kepada kita, hai hamba yang setia, masuklah bersama-sama dengan Aku. Dalam ayat yang ke-17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Bapak Saudara yang terkasih, poin yang pertama, kebenaran firman Tuhan yang pertama yang disampaikan kepada kita pada pagi yang berbahagia ini berkaitan dengan kehendak Tuhan adalah hiduplah di dalam roh. Berjuanglah hidup untuk menuruti keinginan roh. Walaupun dalam kehidupan kita
di mana kita semua bergerak, kita berpikir, kita melakukan segala sesuatu untuk memenuhi kebutuhan daging kita, untuk memenuhi kebutuhan hawa nafsu kita. Orang bekerja, orang berusaha, orang sekolah, dan segala sesuatunya, semuanya kadang-kadang bermuara kepada keinginan daging. Supaya aku bisa memiliki ini, supaya aku bisa memiliki ini, harta benda, jabatan, kehormatan, itu secara umum yang dipikirkan oleh manusia. Walaupun itu bukan sesuatu tidak boleh ataupun dosa. Tapi Allah mengatakan bahwa firman Tuhan mendorong kita bahwa dalam hidup ini janganlah kamu hanya memikirkan hal-hal itu saja, tapi pikirkanlah hal-hal yang lebih substansi, hal-hal yang lebih inti, yaitu berkaitan dengan keinginan roh. Bapak saudara terkasih di dalam Tuhan, berkaitan dengan keinginan daging dan juga berkaitan dengan keinginan roh itu sebenarnya jelas sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam kitab Galatia, khususnya dalam pasal yang ini. Kita akan bisa melihat apa yang dikatakan oleh Galatia. Yang pertama, bagi saudara, kita akan belajar tentang apa itu keinginan daging. Ya, keinginan daging. Dalam Galatia pasal 5 ayat 19, firman Tuhan mengatakan perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan sendiri, percideraan, roh pemecah, dan seterusnya. Nanti kita bisa ulangi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan berkaitan dengan perbuatan daging. Jelas sekali sudah dikatakan oleh firman Tuhan bahwa ini adalah situasi dan realita kehidupan manusia, bahwa manusia itu hidup sering sekali lebih menyukai, lebih cenderung melakukan seperti apa yang disampaikan oleh Galatia pasal 5 dalam ayat yang ke-19 tadi. Ya, mungkin di situ katakanlah berkaitan dengan percabulan, oke. Ya, orang biasanya, wah ini aib di tengah-tengah masyarakat. Masalah kecemaran, oke, orang menghindari itu. Tapi misalnya katakanlah memikirkan kepentingan diri sendiri. Wah, ini kelihatannya nggak begitu apa ya? Apa namanya? Nggak begitu parah-parah amat. Tapi firman Tuhan mengatakan bahwa memikirkan kepentingan sendiri itu adalah salah satu keinginan daging. Bahwa itu salah satu adalah hal yang diinginkan yang bertentangan dengan roh atau bertentangan dengan firman Allah. Apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sering sekali dalam kehidupan kita seperti tidak kentara bagaimana kita memikirkan diri kita sendiri. Saya baru-baru ini membaca sebuah statement, semacam statement itu di media sosial itu banyak sekali sekarang statement itu. Hari ini ada orang mengatakan bahwa dunia barat sudah cenderung individualis, ya, individualis. Sementara kalau dunia timur itu masih cenderung sosialis. Tapi ada alasan lain mengatakan bahwa walaupun dunia barat ataupun pola kehidupan negara-negara maju itu individualis, tapi mereka masih mementingkan kepentingan umum. Tapi dalam dunia timur, walaupun kelihatannya sosial, bersosial, berkomunitas, tapi kadang-kadang dalam kesendirian kita juga cenderung memikirkan diri sendiri. Justru kita tidak peduli terhadap kepentingan umum. Ada sesuatu yang paradoks, ada sesuatu yang terbalik dari situ. Oleh sebab itu kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan, maka hari ini firman Tuhan juga mengatakan bahwa kalau kita hanya mementingkan diri kita sendiri ataupun mementingkan kepentingan kita sendiri, maka firman Tuhan mengatakan bahwa kamu sedang memenuhi hanya kebutuhan dagingmu saja. Itu tentang perbuatan daging. Baru selanjutnya kita akan lihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang keinginan roh. Dalam ayat 22 dikatakan, tetapi buah
sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang. Dikatakan oleh firman Tuhan bahwa keinginan roh itu pertama dikatakan kasih. Ada sukacita, ada damai sejahtera, penguasaan diri, kebaikan, kelemah lembutan, dan seterusnya dikatakan oleh firman Tuhan. Bahwa inilah yang dikehendaki oleh Tuhan, yang harus kita produksi dari hidup kita. Tanda bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus oleh Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang sudah lahir baru, yang sudah ada di dalam Kristus, yang sudah menjadi bagian ahli waris kerajaan Allah. Walaupun secara sederhana memang kita melihatnya tidak begitu sulit, saudara, tapi kalau kita merenungkan firman Tuhan secara mendalam, maka sesungguhnya begitu luar biasa sekali apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang keinginan roh. Yang pertama misalnya dikatakan tentang kasih. Sering sekali dalam kehidupan sehari-hari kita menerjemahkan kasih itu hanya seperti iba kepada orang lain. Kita lihat ada orang tidak makan, ya kita kasih duit, dia bisa beli mie goreng atau bisa beli nasi goreng. Kadang-kadang itu sudah kita kategorikan sebagai kasih. Ya mungkin tidak salah, tapi Bapak Saudara, pengertian kasih, perbuatan manusia sebenarnya sulit sekali untuk menerjemahkan perbuatan kasih. Perbuatan kasih yang sesungguhnya, makna kasih yang sesungguhnya itu hanya bisa diterjemahkan melalui pengorbanan Kristus di kayu salib. Kalau melihat orang tidak makan, kita semua masih bisa uang. Orang tidak memiliki uang untuk memberikan 20-50 ribu, mungkin kita semua masih bisa. Tapi kasih yang dikatakan oleh firman Tuhan itu adalah tentang bagaimana kita mati. Bagaimana kita bisa mematikan manusia kita, bagaimana kita bisa mematikan perasaan kita. Maka disitulah kasih itu bisa dimengerti dengan jelas. Saya kadang-kadang berpikir bahwa saudara yang terkasih dalam Tuhan, misalnya saya ajak misalnya seperti berdiskusi. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Suatu saat saya mendengar orang tua saya katakanlah difitnah atau ya katakanlah berseteru dengan orang lain. Bagaimana kira-kira bagus? Saya seorang pendeta. Apakah saya masih bisa memaafkan orang itu? Atau apakah saya bisa mentolerir dia? Kadang-kadang secara manusia kita tidak mampu. Kalau bukan karena Kristus, seperti Kristus mati di kayu salib, kalau kita tidak bisa mematikan perasaan kita, kalau kita tidak bisa mematikan kehendak daging kita, maka sesungguhnya belum sampai kepada kasih. Maka kasih itu sebenarnya identik sama dengan bagaimana kita mematikan. Oleh sebab itu mengasihi, belas kasihan itu butuh pengorbanan yang sangat dalam sekali sebenarnya. Dan itulah yang pada pagi hari ini yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Kalau kamu memahami kehendak, kalau kamu mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, maka salah satu yang harus kamu lakukan, satu yang harus kamu perjuangkan adalah mematikan diri kita. Kalau sekedar kita iba terhadap orang tidak makan, kalau kita masih iba hanya sekedar orang tidak punya baju, iba terhadap orang yang tidak punya uang, belum bisa dikatakan sampai kepada kasih. Tapi bagaimana kita bisa mengasihi musuh kita? Bagaimana kita bisa mendoakan orang yang membenci kita? Bagaimana kita bisa memeluk orang yang mau mencelakai kita?
dikatakan dengan secara rohani. Dalam titik itulah baru dikatakan dengan spiritual. Walaupun tidak salah kalau orang menyanyi rajin ke gereja, kita masukkan dalam kategori spiritual. Tapi sering sekali hal-hal seremonial, hal-hal yang bentuk formalitas itu kita masukkan dalam kategori spiritual. Tapi ketika kita mampu mematikan diri kita lah, baru kita masuk ke dalam area spiritual. Oleh sebab itu pesan pertama yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita hari ini, untuk mampu hidup dengan kehendak Tuhan adalah hiduplah sesuai dengan keinginan. Kalau kita mampu hidup memenuhi keinginan roh, maka sesungguhnya Bapak Saudara, maka ketenangan, kebahagiaan, ketentraman, dan percaya, dan mungkin juga kita semua sudah berpengalaman di sini. Di situlah hal itu bisa terjadi. Ketika manusia mengejar dunia, ketika manusia berusaha memenuhi kebutuhan dagingnya, dia punya ini dan itu, apakah dia menemukan kebahagiaan? Saya rasa tidak. Dalam pengalaman kita sehari-hari itu kita bisa berefleksi, kita bisa merasakan apakah ketika kita memperoleh hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ini, apakah kita merasakan kebahagiaan itu? Tentunya tidak. Saya mendengar ada sebuah statement dari seorang filsuf yang berkata bahwa sesungguhnya kehidupan orang, baik dia orang, katakanlah orang kaya, katakanlah dia orang berpendidikan, katakanlah orang yang punya kedudukan, dengan orang yang miskin, orang yang tidak punya kedudukan, sesungguhnya katanya hampir-hampir sama. Kalaupun kita memiliki semuanya, tidak mungkin dalam hidup kita sehari-hari senang terus, tidak mungkin. Ada juga sedihnya. Kalaupun kita orang yang tidak punya pun tidak mungkin sedih terus, pasti juga ada sukacita. Hampir sama-sama saja. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengajar. Oleh sebab itu hari ini Tuhan memberikan pesan kepada kita, pikirkanlah tentang keinginan-keinginan. Karena rumahmu bukan di dunia ini, tapi rumahmu ada bersama-sama dengan aku di surga. Itu yang pertama. Baru selanjutnya yang kedua, kehendak Tuhan yang kedua, firman Tuhan dalam ayat yang selanjutnya, ayat 20 dikatakan firman Tuhan, ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Yang pertama tadi, hiduplah di dalam berjuanglah hidup untuk memenuhi keinginan-keinginan. Yang kedua, ini sesuatu yang sering sekali kita dengar dan sering juga mungkin kita ucapkan, ya. Dan juga ini mungkin sering kita buat menjadi sebuah petuah kepada banyak orang, ya. Apalagi kalau orang-orang tua saya di sini ya pasti memberikan nasihat kepada anak, pada cucu, pada orang-orang yang lain yang lebih muda, ya, pekerjaan di rumah, di tangga dan sebagainya, yaitu mengucap syukur, ya. Mengucap syukur. Bapak saudara yang terkasih, mengucap syukur. Secara umum, kebanyakan manusia bisa mengucap syukur ketika keadaan baik, ketika hal-hal yang positif ada di sekitarnya. Ya, dulu saya punya kawan satu bos, dia punya filosofi hidup, kecil bersuka, muda terkenal, tua kaya raya, mati masuk surga. Wah, sebuah gambaran yang sempurna sekali. Ya, sempurna sekali tentang gambaran keberhasilan dalam orang hidup. Ya, sering sekali manusia ataupun kita semua bisa mengucap syukur ketika keadaan baik, ketika hal-hal yang baik ataupun berkat-berkat itu sedang singgah ataupun ada di sekitar kita, maka kita mengucap syukur. Akan tetapi firman Tuhan mengatakan, mengucap syukurlah dalam segala situasi, mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukur bukan karena subjektivitas kita, mengucap
ini juga sering sekali kita memahami firman Tuhan sedikit kurang mendalam. Atau sering sekali juga kita menerjemahkan mengucap syukur adalah ketidakberdayaan. Katakanlah misalnya kita sedang ditimpa sesuatu, maka orang memberikan nasihat kepada kita karena kita tidak bisa mengatasi masalah itu, maka kita katakan ya sudahlah, mengucap syukur saja. Kurang tepat juga. Mengucap syukur itu bukan ketika hal-hal baik ada di dalam hidup kita. Mengucap syukur itu bukan karena kita tidak mampu mengatasi masalah, tapi mengucap syukur adalah karena anugerah dan kasih karunia, oleh karena kedaulatan Allah. Bahwa mengucap syukur tidak dipengaruhi oleh subjektivitas kita, tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kita, tidak dipengaruhi oleh keadaan kita, tapi karena Allah. Karena Allah besar, karena Allah yang sudah menebus kita, karena Allah berdaulat, karena Allah berkuasa atas hidup kita, atas segala sesuatu apapun di dalam hidup kita, dan Dia berkata, mengucap syukurlah senantiasa. Jadi yang kedua yang disampaikan oleh firman Tuhan, kita memahami kehendak Tuhan, kita hidup dalam rencana Tuhan ketika kita bisa mengucap syukur. Sering sekali kita datang kepada hamba Tuhan, sering sekali misalnya kita datang kepada Tuhan untuk berseru, menangis kepada Tuhan karena keadaan dengan situasi kita tidak masalah, biasa saja, itu saya rasa bagus. Tapi maksud saya, mengucap syukur itu bukan dipengaruhi oleh situasi dan subjektivitas kita, tapi mengucap syukur itu adalah karena kebesaran Allah dan kedaulatan Allah di dalam hidup kita. Inilah yang disampaikan oleh firman Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan yang kedua yang disampaikan kepada kita pada pagi hari menjelang siang. Mengucap syukurlah senantiasa. Bahkan kalau kita baca kitab Injil, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ketika Dia memberi makan 4.000 orang, yang pertama di situ Yesus mengucapkan syukur. Yesus mengucapkan syukur. Setelah itu Dia memecahkan roti itu dan memberikan roti itu untuk makan 5.000 orang, 4.000 orang, bahkan ada berbakul-bakul sisa. Dalam konteks itu, Yesus menyerahkan kedaulatan Allah, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki kedaulatan, mampu memberikan, mampu menyediakan, mampu berbuat segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anak Tuhan yang selalu mengucap syukur kepada Dia. Oleh sebab itu, mulai hari ini mengucap syukur itu adalah sebuah habit. Mengucap syukur itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita, walaupun bagaimana situasi dan kehidupan kita. Maka mengucap syukur itu adalah sesuatu yang wajib bagi orang-orang percaya kalau kita mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang kedua, saudara. Baru selanjutnya yang ketiga, firman Tuhan mengatakan dalam ayat yang ke-21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Yang kedua tadi mengucap syukur. Yang ketiga adalah merendahkan diri. Siapa suka merendahkan diri? Sulit. Bahwa kita semua rata-rata ingin meninggikan diri. Kebanyakan orang kepingin menonjolkan diri. Kebanyakan orang selalu kepingin dipandang lebih dari orang lain. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara. Jadi firman Tuhan ini memang selalu terbalik dengan rasionalitas manusia. Firman Tuhan itu memang sering sekali terbalik dengan pemikiran manusia. Manusia menganggap bahwa dengan mengambil milik orang lain dia akan lebih kaya. Firman Tuhan katakan, kalau kamu mau lebih kaya, berikanlah, lepaskanlah apa yang ada di dalam dirimu. Firman Tuhan mengatakan, kalau kamu mau ditinggikan, maka kamu harus merendahkan diri. Siapapun di antara kamu
kalau mau dia yang menjadi terbesar, maka jadilah menjadi lain daripada saudara-saudara. Dikatakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu yang ketiga di sini bahwa kehendak Tuhan, memahami kehendak Tuhan, hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang ketiga adalah mampu merendahkan diri. Mampu. Walaupun ini saya yakin percaya kita semua bergumul, bahwa semua kita ini mau menonjolkan diri, bahwa kita semua ini mau dihormati oleh orang lain, semua kita ini mau didahulukan oleh orang lain, diutamakan oleh orang lain. Tapi firman Tuhan katakan hari ini, berusahalah untuk merendahkan diri. Ada kata-kata bijak mengatakan, mengalahlah sampai tidak ada orang yang akan mengalahkan. Merendahlah sampai tidak ada orang yang akan merendahkan diri. Bahwa merendahkan diri rupanya adalah sebuah kekuatan. Bahwa merendahkan diri adalah sebuah rahasia dan merupakan jalan menuju sesuatu yang besar. Sering sekali orang menganggap bahwa mengalah itu adalah sebuah kemudian. Sering sekali orang menganggap bahwa mengalah itu adalah sebuah kekalahan. Tapi firman Tuhan mengatakan, kalau kamu bisa mengalahkan dirimu, kalau kamu bisa merendahkan dirimu, maka disitulah kemenangan itu sudah bersama dengan kamu. Ketika kita bisa merendahkan diri kita, menguasai diri kita, firman Tuhan mengatakan bahwa itu bisa melebihi seorang pahlawan, bisa melebihi daripada merebut sebuah kota. Dalam kehidupan sehari-hari, saudara, saya kadang-kadang berefleksi dalam banyak hal, beberapa hal. Sering sekali dalam hidup kita menganggap bahwa oleh karena kekuatan maka kita menang. Oleh karena kebijakan kita, bahkan katakanlah dalam dunia bisnis, oleh karena kelicikan kita, mohon maaf, kita, aku akan bisa lebih dari orang, aku akan bisa mendahului orang lain, aku lebih pintar orang lain, maka nanti aku akan lebih sukses. Tapi saya membaca biografi orang sukses, biografi orang yang terkenal, yang katakan sukses dalam berbagai bidang, maka saya tidak menemukan ada kecurangan yang mereka perbuat. Jarang kita menemukan bahwa dia bisa sampai kepada titik itu, sampai pada level itu karena dia mencurangi orang lain. Tapi biasanya kita bisa menemukan ketika ada integritas, ada kejujuran di situ, ada ketulusan di situ, ada keikhlasan di situ, dan juga termasuk ketika seseorang itu mampu merendahkan diri. Oleh sebab itu, Bapak dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mungkin semua memiliki persoalan, memiliki tantangan, pergumulan dalam kehidupan kita. Ya, memang seperti itulah hidup manusia. Kalaupun kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, kalau kita belajar dari tokoh-tokoh iman, bahwa tidak ada jalan pada Tuhan itu selalu baik-baik saja. Saya juga merenungkan kenapa Yohanes Pembaptis mesti meninggal dipancung. Kenapa Yusuf harus dijual oleh saudara-saudaranya, dia masuk penjara, dia difitnah. Kenapa murid-murid Yesus itu semuanya meninggal dengan cara yang tidak wajar? Bahwa semua itu adalah ada dalam master plan sang Allah. Kita hanya bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh firman, supaya semakin hari kita bisa bertumbuh di dalam Kristus. Oleh sebab itu tidak ada jalan setiap orang. Jalan setiap orang percaya mau bertumbuh dalam kerohanian di luar daripada belajar dari kebenaran firman Tuhan. Sekolah tinggi-tinggi, menambah gelar akademik, memiliki jabatan mentereng di mana-mana, memiliki ini dan itu segala macam, tidak akan membawa setiap orang, tidak akan membawa siapapun kepada pertumbuhan iman. Pertumbuhan iman itu bisa terjadi kalau dia hidup di dalam Tuhan dan terus mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ada sebuah ilustrasi bagi saudara terkasih. Ada seorang kakek dengan seorang cucu
sang kakek berkata, cucuku, kamu ambil apa ya? Kalau bahasa Karawang durung ya, durung itu dipakai untuk menangkap ikan. Ya. Kalau di kampung dulu kalau kolam dibuka, maka durung namanya. Bahasa Indonesia saya tanggok. Ya. Jadi sang kakek berkata kepada cucunya, coba kau angkat air sungai itu ke rumah pakai tanggok ini. Jadi sang cucu langsung taat kepada kakeknya. Dia ambil tanggok dan dia pergi ke sungai, dia tanggok air, lalu dia bawa ke rumah. Akhirnya setetes air yang dapat dia. Bolak-balik. Ya seharian penuh, mungkin seminggu pun tuh secangkir air pun tidak diperoleh dengan cara atau metode yang disampaikan oleh sang kakek. Maka cucunya berkata, kakek, aku sudah capek menimba air dengan tanggok ini, tapi secangkir air pun tidak bisa saya kumpulkan. Sang cucu berkata seperti itu. Kakeknya berkata bahwa ya memang airnya tidak bisa kamu kumpulkan, tapi paling tidak tanpa kamu sadari air memang tidak bisa kamu kumpulkan, tetapi tanggokmu ataupun durungmu tadi sudah bersih. Sering sekali membaca firman Tuhan kita menganggap biasa. Katakanlah saya ada kawan saya, ya dia membaca firman Tuhan setiap hari, saya tidak. Ya kalau dilihat secara penampilan tidak berubah memang kan, nggak bisa kita lihat ini wajah dia baca firman Tuhan, nggak bisa kita lihat. Akan tetapi baru saudara dalam perjalanan tanpa disadari oleh setiap manusia bahwa siapapun kita yang membaca firman Tuhan, maka kita akan dimurnikan, maka kita akan disucikan. Dan sesungguhnya kita sudah bertumbuh di dalam Kristus. Maka oleh sebab itu usahakanlah untuk membaca, walaupun hasilnya tidak kelihatan secara visual, tapi secara substansial ada hasilnya. Ya oleh sebab itu orang tua saya yang saya kasihi, yang saya cintai pada pagi hari menjelang siang ini, ya inilah kebenaran firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita semua, bahwa hidup memahami kehendak Tuhan. Yang pertama tadi dikatakan, hiduplah di dalam Roh. Janganlah kamu turuti, janganlah kamu penuhi hanya kebutuhan dagingmu saja. Pikirkanlah tentang kebutuhan Roh. Yang kedua, mengucap syukurlah senantiasa. Mengucap syukur artinya bahwa Allah berdoa. Mengucap syukur bukan berarti karena keadaan baik, bukan karena ketidakmampuan kita menghadapi situasi ataupun pasrah, tapi mengucap syukur adalah oleh karena anugerah dan kedaulatan Allah. Dan yang ketiga, memahami kehendak Tuhan adalah ketika kita mampu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Inilah firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan sabda-Mu bagi kami, bagaimana kami hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini Tuhan, ada 3 kebenaran yang Kau berikan bagi kami untuk boleh kami gumuli, untuk boleh kami lakukan di dalam hidup kami Tuhan. Di mana kami harus hidup di dalam Roh, dan juga Tuhan kami selalu harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan juga bagaimana kami belajar berjuang untuk merendahkan diri kami, supaya sungguh-sungguh Tuhan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan dan boleh bertumbuh di dalam kebenaran firman. Terima kasih Bapa dalam surga, dan serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kuasa. Terpuji termulialah Engkau di dalam nama yang terindah Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.